Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas tentang simbol-simbol peralatan diagram alir proses. Kali ini untuk bagian yang kedua. Ya, kita akan masuk pada kelompok peralatan dengan kode D, yaitu tangki proses atau proses vessel. Secara umum kita bisa lihat di sini simbol umumnya dari tangki proses ini adalah atau berupa bejana dengan bentuk kolom ya yang mempunyai ketinggian tertentu. Tangki proses ini merupakan peralatan yang digunakan pada proses pemisahan atau pemurnian, baik yang dilakukan dengan cara atau dengan proses distilasi, absorpsi, dan sebagainya. Nah, beberapa contoh alat yang digunakan di industri untuk jenis tangki proses ini antara lain ada menara distilasi, kemudian absorber dan stripper, kemudian scrubber, dan spray tower. Ya, kita bisa lihat bentuknya kurang lebih seperti yang bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita lihat untuk penjelasan mengenai alat dan proses yang terjadi. Yang pertama, untuk menara distilasi, ini di dalamnya terjadi proses distilasi yang merupakan salah satu metode pemisahan dari dua atau lebih komponen dari suatu zat yang berdasarkan dari perbedaan titik didih komponennya. Jadi di sini untuk campuran yang nanti mempunyai titik didih lebih tinggi, dia akan lebih cepat menguap, sehingga ketika dipanaskan ya dia akan cepat menguap dan bergerak ke atas sehingga nanti dapat dipisahkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu absorber, di mana pada absorber ini terjadi proses absorpsi ya, di mana proses absorpsi sendiri merupakan pemisahan bahan dari campuran gas ya atau komponen gas dengan menggunakan pelarut atau penyerap berupa zat cair. Nah, nanti penyerap atau pelarutnya inilah yang disebut dengan absorben. Selanjutnya untuk alat scrubber, di sini prosesnya adalah scrubbing ya, digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padatan dari udara atau gas menggunakan atau dibantu oleh cairan. Kemudian untuk stripper ya, di sini proses yang terjadi adalah stripping ya, sebenarnya ini semacam kebalikan dari proses yang terjadi di absorber. Jadi pada stripper ini terjadi pemisahan komponen zat cair dari campurannya menggunakan gas. Nah, jadi bisa dikatakan merupakan pemisahan solut. Solut itu merupakan zat yang terlarut di dalam suatu campuran zat cair ya dengan bantuan berupa gas. Nah, gasnya ini merupakan stripping agent. Ya, tentunya stripping agent atau pelarut gasnya ini tidak boleh larut dalam cairan. Nah, untuk simbol peralatannya, jadi di sini kita lihat untuk menara ya yang terdiri dari beberapa macam, dapat terdiri dari beberapa macam isian. Di antaranya yang pertama ada tray tower ya. Jadi di dalam menara ini berisi atau terdiri dari sejumlah tray atau plate ya. Di sini kalian bisa lihat ada tray atau plate dengan jarak tertentu. Yang di sini digunakan atau berfungsi untuk membantu terjadinya proses kontak antara fase gas maupun cairan yang ada di dalam bejana, sehingga proses pemisahannya ini akan lebih mudah terjadi. Kemudian
jenis isian yang kedua ini dapat berupa packing ya, kalian bisa lihat di sini sedikit berbeda. Kalau tadi tray tower berupa plate-plate atau tray-tray, sementara untuk yang di pack tower ini berupa atau berisi kumpulan dari packing ya, sama fungsinya sebagai alat bantu kontak ya antara fase gas dengan cairan atau fase cair dengan cair. Kemudian ada tipe bubble tower ya, dimana di sini nanti cairannya akan digelembungkan dari bawah menara, nanti akan naik ke atas. Kemudian ada spray tower ya, dimana nanti juga cairannya akan di spray dari bagian atas menuju ke bawah. Kemudian yang di sebelah sini adalah simbol dari sebuah scrubber. Baik, masuk pada kelompok peralatan dengan kode E atau heat exchangers, atau merupakan peralatan penukar panas, di mana di sini peralatan penukar panas memungkinkan terjadinya perpindahan panas dari suatu fluida dengan temperatur yang tinggi ke fluida lain yang temperaturnya lebih rendah. Nah, HE ini ya, heat exchanger ini dapat berfungsi baik sebagai pemanas ya untuk memanaskan maupun sebagai pendingin untuk mendinginkan. Nah, kalau gambarannya di industri kalian bisa lihat di sini ya, sama kurang lebih sih berbentuk seperti tabung silinder ya, yang di dalamnya terdiri dari cup-cup ya, pipa-pipa kecil. Jadi HE ini secara umum mempunyai atau berbentuk shell and tube, di mana di dalam cup nanti dialirkan media pemanas, kemudian di bagian shellnya, di bagian luarnya ini dialirkan media pendinginnya, sehingga di situ akan terjadi kontak ya antara fluida panas dengan fluida dingin, sehingga akan terjadi pertukaran panas. Nah, beberapa contoh peralatannya ada cooler, kemudian kondenser, kemudian heater, dan reboiler. Nah, untuk penjelasannya, cooler ya, sesuai dengan namanya ini digunakan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu dari cairan maupun gas. Sementara kondenser ya atau kondensor ini digunakan untuk mendinginkan fluida, sama dia untuk mendinginkan, tetapi perbedaannya untuk kondensor ini sampai terjadi kondensasi, yaitu perubahan fase dari fase uap ya, yang tadinya uap didinginkan sehingga berubah fase menjadi fase cair. Ini adalah simbol untuk kondenser, kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah heater. Ini digunakan untuk memanaskan atau menaikkan suhu dari fluida proses ya, tentunya menggunakan media pemanas. Untuk simbolnya kita bisa lihat di sini untuk heater ya. Kemudian contoh yang lain yaitu reboiler. Jadi reboiler ini digunakan untuk mendidihkan kembali serta menguapkan sebagian cairan yang diproses ya. Untuk simbolnya dari reboiler kita bisa lihat di sini. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada peralatan dengan kode F, di mana kode F ini merupakan kelompok peralatan tangki penyimpanan atau storage vessel, yang mana tangki penyimpanan ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan bagi produk ataupun bahan baku, tetapi juga menjaga kelancaran ketersediaan produk dan bahan baku, serta menjaga produk atau bahan baku tersebut dari kontaminan ini yang dapat merusak atau menurunkan kualitas produk atau bahan baku. Ya, beberapa contoh peralatan tangki penyimpanan diantaranya berupa tangki ya, berbentuk tangki, kemudian ada drum,
kemudian receiver, bins, kemudian hopper, dan silo. Nah, jadi berbagai macam tipe dari tangki penyimpanan. Nah, untuk yang paling sederhana untuk jenis penyimpanan ini adalah yang bisa kita lihat di sebelah kanan untuk simbol berupa tempat penyimpanan di area terbuka atau open yard, ya, dimana untuk sistem open yard ini tentunya hanya bisa dilakukan atau digunakan untuk bahan atau material yang tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan atau cuaca, misalnya perubahan suhu, ya, panas, dingin, kemudian hujan dan lain-lain, itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas atau mutu dari bahan baku atau produk tersebut. Ya, contoh sederhananya misalnya batu, kemudian pasir atau kayu yang relatif tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi lingkungan, itu bisa kita simpan di area terbuka. Kemudian contoh lain yaitu berupa fixed roof tank, ya, yaitu tangki dengan atap tertutup, ya. Kemudian posisinya senantiasa tetap, ya. Di sini untuk tangki dengan posisi tertutup ini dapat menjaga uap cairan supaya tidak terlepas dan kontak langsung dengan udara. Nah, biasanya memang digunakan untuk penyimpanan bahan baku atau produk yang bersifat mudah terbakar. Jadi wajib menggunakan fixed roof tank ini. Nah, untuk fixed roof tank kita bisa lihat, jadi tipe dari atapnya ini dapat berbentuk kerucut, ya, atau kon, kemudian dapat juga berbentuk dome atau semacam semi lingkaran gitu, ya. Nah, ini untuk fixed roof tank. Selanjutnya yaitu floating roof tank, ya. Jadi untuk floating roof tank ini memiliki atap yang mengapung di permukaan cairan. Jadi atap ini akan langsung berhubungan dengan fluida. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan minyak mentah maupun minyak premium. Salah satu keuntungannya, ya, dibandingkan dengan yang fixed roof tank tadi, bahwa pada penyimpanan dengan metode floating roof tank tidak terdapat vapor space, ya, area penguapan, sehingga di sini dapat mengurangi kehilangan bahan atau produk yang disimpan akibat dari proses penguapan. Jadi gambarannya ketika di industri untuk floating roof tank ini seperti pada gambar di depan. Selanjutnya adalah tangki penyimpanan dengan tipe vertikal dan horizontal tank. Nah, ini biasanya termasuk dari kategori tangki bertekanan, ya, yang memang banyak digunakan untuk menyimpan material-material bahan baku ataupun produk yang mempunyai tekanan tinggi. Nah, ini untuk yang bentuk vertikalnya, kemudian ada yang berbentuk horizontalnya. Terdapat juga yang berbentuk lingkaran. Biasanya lingkaran ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan dengan fase gas dan mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Kemudian terdapat juga bin, hopper maupun silo, ya. Jadi ini merupakan tempat penyimpanan material padatan, ya. Jadi dengan fase padatan. Secara umum sih penampakannya kurang lebih hampir sama, jadi berupa bejana, ya, atau berbentuk silinder, dimana yang membedakannya ini silo mempunyai ukuran diameter yang besar, ya, yang sangat besar dan relatif tinggi. Kemudian silo ini digunakan untuk menyimpan bahan padat yang bersifat mampu mengalir dan tidak melekat, ya, artinya tidak saling menempel, ya, biasanya berbentuk serbuk atau butiran. Kemudian untuk bagian bawahnya dari silo ini dapat berbentuk datar maupun kerucut, ya, atau kon. Nah, kalau yang kerucut seperti ini, biasanya yang berbentuk kerucut memang lebih atau tipenya dapat disebut sebagai hopper, ya.
Ini dasarnya berbentuk kerucut dengan ukuran relatif lebih kecil diameternya dibandingkan dengan silo. Kemudian untuk bin, ya, bin ini sama bejana dengan bentuk silinder, dapat juga berbentuk segi empat, ya, yang terbuat dari beton atau baja yang biasanya memang ukurannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar seperti silo. Nah, pengeluarannya dapat melalui pada setiap bukaan yang terdapat di bagian dasar, ya, biasanya di dasar ini yang berbentuk kerucut ini terdapat pengeluaran. Nah, hopper tadi ya merupakan bin kecil dengan dasar agak miring dan digunakan untuk penyimpanan sementara sebelum zat diumpankan ke proses yang selanjutnya. Demikian untuk pembahasan hari ini. 3 tipe peralatan dengan kode D, tangki proses, kemudian kode E, peralatan penukar panas, dan kode F, ini peralatan yang berupa atau digunakan sebagai tangki penyimpanan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.